Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Guru sehat. Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Oke anak-anakku, sebelum pembelajaran ini dimulai, terlebih dahulu kita berdoa ya. Yuk ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Doa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih anak-anakku. Semoga dengan doa tadi pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baiklah anak-anakku, sebelum pembelajaran dimulai, kita untuk membangkitkan semangat nasionalis kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional Bagimu Negeri. Silakan untuk Mbak Feria memimpin lagunya, yang lain silakan untuk berdiri. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri dalam hitungan 1, 2, 3. Terima kasih. Silakan untuk duduk kembali. Oke, untuk selanjutnya ada yang tidak berangkat hari ini? Jadi lama ada. Coba tengok kanan kiri kalian, ada nggak yang tidak berangkat? Ada? Ada siapa Mbak? Hasna, kenapa Hasna? Doakan semoga Hasna cepat sembuh sehingga besok bisa mengikuti pembelajaran seperti dia. Oke anak-anakku, mengingat kita telah membuat kesepakatan kelas ketika pembelajaran, kita harus memperhatikan siapa yang di depan yang sedang berbicara. Kemudian kalian mendengar. Oke, sebelum nanti kita ke pembelajaran, biar kalian lebih semangat lagi, kita melakukan tepuk dulu ya. Kayaknya semuanya berdiri biar lebih semangat. Ayo semua berdiri. Kita tepuk fokus ya. Masih ingat tepuk fokus? Coba ya kita tepuk fokus. Bentar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sekarang sambil duduk biar nanti kalian fokus langsung hari ini. Kan? Langsung duduk. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sudah bisa fokus hari ini. Kalau anak-anakku nanti guru akan tayangkan sebuah video. Nanti kalian melihat tayangan video, amati video apa yang terjadi di dalam video ini. Kemudian benar-benar kalian amati. Nanti akan guru berikan satu pertanyaan. Apabila nanti kalian melihat dengan
Yakin kalian lihat dengan teliti, nanti kalian akan bisa menjawab pertanyaan yang ada di dalam video. Sudah siap? Oke. Sebelumnya kalian duduk per kelompok dulu masing-masing. Sudah duduk per kelompok? Yuk silakan kalian duduk per kelompok. Limbah domestik atau hasil pembuangan oleh manusia masih menjadi penyebab utama pencemaran air sungai Musi dan anak sungai Musi. Salah satunya adalah sampah plastik. Seperti yang terlihat pada aliran anak sungai sekarang ini, masih banyaknya tumpukan sampah yang menggenang di permukaan air. Selain menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir, air yang tercemar ini pun menjadi tidak layak konsumsi bagi masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang memantau kualitas air sungai dan anak sungai Musi Palembang dengan indeks pencemaran berada di status cemar sedang. Pemantauan ini dilakukan di 9 anak sungai Musi, diantaranya Sungai Buah, Sungai Beduk, Sungai Awu, Sungai Gedukan, Sungai Sedangan, Sungai Bogan, Sungai Keramasan, Sungai Lambai Reno, dan Sungai Seriguna. Kalau air limbah domestik itu kan bisa dari pemukiman, bisa dari usaha kegiatan yang kategorinya air limbah domestik seperti itu. Dan juga mungkin kalau ada juga mungkin dari sampah-sampah juga yang masuk ke daerah anak-anak sungai ya. Pemerintah Kota Palembang terus bergotong royong dan menyosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha bagaimana cara mengelola limbah pembuangan kepada penerima agar memenuhi baku mutu lingkungan. Himbauan ini menjadi fokus pemerintah Kota Palembang dalam menjaga kebersihan lingkungan dan normalisasi fungsi sungai dan saluran air. Tim Liputan, Kompas TV. Oke, tadi video yang sudah dulu tayangkan tentang sungai Musi tercemar sampah sudah diperhatikan tadi? Coba apa yang kalian lihat dari video tadi? Sampah, terus apa kira-kira sampah yang bagaimana mas? Sampah yang menumpuk, terus apa lagi? Sungainya tercemar, apa lagi? Kenapa? Tidak layak konsumsi. Apanya tuh? Airnya. Oke. Kemudian kira-kira kalau sungai kita tercemar itu apa dampaknya bagi kehidupan? Banyak ikan mati, terus banjir, terus polusi udara, terus apa lagi? Dampak bagi kita, bagi kehidupan kita. Mungkin banyak penyakit, ya. Mungkin kita bisa terkena penyakit kulit. Gitu, itu dampak dari pencemaran air. Oke, baiklah anak-anakku, untuk pembelajaran kali ini nanti kita akan melakukan praktikum tentang pencemaran air secara sederhana. Ya, tujuan untuk pembelajaran kali ini yaitu yang pertama itu mengamati pengaruh kualitas air terhadap aktivitas pergerakan ikan. Kemudian yang kedua, menjelaskan dampak pencemaran air terhadap kehidupan organisme air. Walaupun kalian hanya membawa contoh sampelnya adalah ikan, tetapi kalian tahu bahwasanya di dalam air itu banyak sekali
Di air ada udang, ada apa? Ada juga di situ apa? Mungkin ada apa sih? Kepiting yuyu. Kalau di bahasa kita itu yuyu. Kalau kepiting itu biasanya hidupnya di laut. Kalau di sungai adanya yuyu. Oke, nanti Bu Guru akan bagikan LKPD. Setelah nanti Bu Guru bagikan LKPD, kalian melakukan praktikum sesuai dengan apa yang tertera di LKPD. Setelah itu, nanti kalian amati pergerakan ikan selama 5 menit. Kalian tulis hasilnya. Setelah selesai, nanti kalian presentasikan di depan, kita berdiskusi. Nanti ada 3 perlakuan. Yang pertama yaitu air bersih. Yang kedua air yang tercemar ringan, dan yang ketiga air yang tercemar berat. Ya, kita menggunakan deterjen saja. Sudah membawa semua perlakuannya? Sekarang kalian kerjakan masing-masing ke kelompok. Lakukan praktikum dengan benar dan teliti. Paham jelas? Dulu bagikan LKPD-nya. Oke, sudah, silakan kalian baca LKPD-nya terlebih dahulu. Baca LKPD-nya. Kalau sudah bisa dipahami, silakan kalian bisa melakukan praktikum sekarang. Silakan kalian lakukan praktikum pencemaran air sederhana. Yang pertama, ini dibiarkan airnya bersih. Kemudian nanti tempat yang kedua, kalian kasih label dengan bubble cup. Sebelumnya ikannya jadikan satu dulu ya. Ikannya jadikan satu dulu, jangan dipisahkan.
Ini yang berat apa yang Ikan masih sedia. Sudah, yang sudah silakan kalian lakukan pengamatannya. Ini sudah? Sudah? Terus dimasukkan satu habis itu. Jangan dimasukkan. Sehat ya. Nanti setelah 10 menit kalian amati 2 kali 5 menit. Setelah itu ikan yang ada di pencemaran air baik ikan ataupun berat nanti kalian ambil masukkan lagi ke dalam air yang bersih. Amati lagi yang air bagaimana pergerakan Nah, itu yang kita simpulkan. Tuh, biar kita tahu. Berat ya? Yang sudah nanti yang kalian tercemar, kalian ambil lagi ikannya, kalian masukkan ke air yang bersih, amati apa yang terjadi.
Iya, kalian belajar.
Tabel pengamatan. Pada wadah A, air bersih, ikan tetap bergerak dengan lancar. Pada wadah B, air tercemar ringan. Ketika dimasukkan ke dalam wadah, ikan langsung melemah, pergerakan ikan menjadi melambat. Tidak lama kemudian keluar darah pada ikan. Wadah C, air tercemar berat. Ketika dimasukkan ke dalam wadah, ikan langsung tidak bergerak dan pergerakannya tidak selincah ikan yang berada di wadah A dan wadah B. Pertanyaan refleksi. 1. Bagaimana kesadaran menilai ikan pada setiap wadah? Pada wadah A, ikan masih bergerak dengan sangat lincah. Pada wadah B, ikan mulai melemah dan pergerakannya melambat. Pada wadah C, ikan melemah dan tidak bergerak. Apakah semua pengaruh bersama air pencemaran air dapat mempengaruhi pergerakan ikan pada air yang bersama ringan, pergerakan ikan mulai melambat. Pada air yang tidak berat, ikan melambat atau sama sekali tidak bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas untuk kelompoknya. Oke, nah dari presentasinya Mbak Hoira tadi, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ya, oke. Anak-anakku, tadi kalian sudah melakukan praktikum sederhana tentang pencemaran air, ya. Kalian sudah bisa melihat, mengamati ikan dalam keadaan ketika berada di air bersih dan ketika ada di air yang tercemar, baik tercemar ringan ataupun tercemar berat. Oke. Untuk tugasnya, nanti untuk tugas anak-anakku, kalian guru beri tugas untuk membuat poster tentang dampak lingkungan atau dampak dari pencemaran. Nanti di dalam poster itu ada apa yang menjadi zat polutannya, kemudian dampaknya untuk kehidupan itu seperti apa, dan yang ketiga solusi penanggulangannya seperti apa. Itu tugas kalian untuk membuat kemudian untuk pembelajaran hari ini Ibu rasa sudah sangat cukup, ya. Sebelumnya Ibu akan merefleksikan untuk kegiatan hari ini. Kira-kira apa pembelajaran yang kamu dapatkan di hari ini, Mas Ijan? Mengetahui pengaruh kualitas air terhadap aktivitas pergerakan ikan dan pencemaran air terhadap kehidupan organisme air. Oke, dapat mengetahui apa pengaruh pencemaran terhadap aktivitas ikan, dan yang kedua dapat mengetahui dampak dari pencemaran air terhadap organisme yang ada di air tersebut. Oke, kira-kira apa yang membuatmu tergerak untuk menjaga lingkungan ini? Apa kira-kira? Kamu tergerak dari tadi yang sudah kalian lakukan? Apa yang kira-kira membuat hatimu tergerak? Kira-kira apa? Kenapa? Ingin lingkungan bersih. Siap untuk menjaga lingkungan kita agar tetap bersih? Siap? Oke, bagaimana caranya? Sederhana saja. Tidak boleh membuang sampah di perairan, apalagi itu sungai, karena dampaknya kalian tahu. Selain bisa menyebabkan
banjir, itu bisa menyebabkan lingkungan dari ekosistem air akan rusak. Oke, anak-anakku, ibu simpulkan untuk kegiatan hari ini tentang pencemaran air sederhana. Ya. Jadi yang namanya air apabila sudah tercemar, pencemaran lingkungan itu kan berarti memasukkan atau adanya zat-zat yang lain yang masuk ke dalam lingkungan tersebut. Tadi contohnya di dalam air itu ada limbah dari deterjen, ya, limbah dari deterjen. Ada juga limbah dari limbah pabrik. Nah, pencemaran air yang terjadi, kenapa yang tadi kalian lihat, ketika ikan ditempatkan pada air yang bersih, pada 5 menit pertama ikan itu akan terus bergerak aktif, lincah, kemudian sistem pernapasannya juga berjalan dengan baik. Dia akan bergerak dengan sangat lincah. Kemudian untuk air yang kedua yang tercemar dengan pencemaran yang ringan, pada 5 menit pertama ikan masih terlihat aktif, tapi akan terlihat dia mulai naik ke permukaan. Kemudian 5 menit yang kedua dia sudah mulai diam, ya, sudah mulai diam dan pernapasannya sudah tidak terkontrol dengan baik. Kemudian untuk ikan yang pada pencemaran berat, 5 menit pertama sama akan tetap lincah, tapi 5 menit kedua dia akan mengalami kematian. Bahkan ikan itu tadi ada yang mengeluarkan darah dan ada yang mengeluarkan lendir. Itu tandanya air itu tercemar. Kalau air tercemar itu bisa merusak insang dari ikan, bisa merusak hati pada ikan dan organ reproduksi ikan. Pada botol yang kedua yang dengan air yang tercemar yang ringan, ketika ikan itu diambil kemudian ditaruh di tempat yang bersih, dia bisa lagi kembali normal. Jadi kesimpulannya, untuk air yang bersih itu mengandung kadar oksigen yang lebih baik dibanding dengan air yang tercemar. Semakin tinggi kadar pencemaran akan semakin lemah pergerakan ikan. Paham ya? Semakin tinggi kadar pencemaran, semakin lemah pergerakan ikan. Bahkan bisa membuat ikan itu mati, ya. Maka dari itu, ayo kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan kita agar tidak tercemar, ya, agar tidak tercemar. Dengan cara apa? Kalian selalu membersihkan air-air, selokan-selokan yang ada di sekitar rumah kalian. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Karena apapun yang terjadi, apabila air kita bersih, ekosistem akan berjalan dengan baik. Begitu ya? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kenapa, Mbak? Posternya nanti kalian buat per kelompok, ya? Atau kalian mau memilih? Ada buat mini vlog sama poster. Kalian boleh memilih itu. Boleh pakai poster, boleh pakai mini vlog. Kalian keahliannya di mana? Kalian ingin mini vlog pakai poster boleh, ya? Nanti masing-masing kelompok tugasnya bisa berbeda. Jadi boleh pakai mini vlog, boleh pakai poster. Intinya sama, tentang pencemaran lingkungan, ya, dari polutannya, dampaknya dan solusinya. Baik anak-anakku, ada yang mau tanyakan lagi? Cukup ya? Oke, terima kasih anak-anakku untuk pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kerjasamanya. Nanti kalian bereskan lagi tempat duduk kalian kembali seperti semula. Dan terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Insya Allah kita berjumpa lagi minggu depan dengan materi yang lebih menantang lagi. Insya Allah, ya, kita nanti akan melakukan praktikum-praktikum sederhana kembali. Oke, kita tolong untuk LKPD-nya, silakan dikumpulkan. LKPD-nya dikumpulkan, Mbak. Mas, LKPD-nya di sini. Sudah semuanya? Oke.